Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang yang tengah berjangkit adalah coronavirus COVID-2 ini, yang penularannya cepat dan sekarang juga sudah mulai bermutasi sehingga muncul strain-strainnya yang baru. Nah, makanya untuk mencegah terjadinya penularan itu dibuatlah sebuah protokol yang namanya protokol kesehatan yang sering kita dengar pada saat sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara pertama itu adalah memakai masker. Masker ini bagaimana? Masker ini punya dua fungsi. Pertama, untuk mencegah penularan dari orang yang kena, agar dia tidak menularkan kepada orang lain, maka dia pakai masker. Orang yang belum kena, agar dia tidak tertular dari orang lain, maka dia perlu pakai masker. Gunanya untuk mencegah terjadinya penularan antara dua orang yang berbeda ini. Itu gunanya masker. Kalau masker tidak dipakai, maka virus itu akan mudah tertular antar satu manusia dengan manusia yang lain. Nah, lalu kenapa muncul virus ini yang tiga ini? Kalau dari penelitian-penelitian yang kita baca, itu mengatakan bahwa baik SARS-CoV, MERS-CoV atau SARS-CoV-2 itu semulanya adalah merupakan virus-virus yang ada pada binatang, yang kemudian dia mengalami mutasi, dan hasil mutasinya ini bisa menyebabkan infeksi pada manusia dan menular antar manusia. Nah, karena dia sudah menular antar manusia, maka pilihannya lah bagaimana kita sekarang mencegah agar penularannya tidak masif. Nah, selagi terjadi penularan yang masif, maka kesempatan dari virus ini untuk bermutasi itu akan semakin besar. Nah, sehingga kita dengar sekarang adanya strain alpha, beta, strain delta. Itu kenapa? Karena adanya mutasi-mutasi yang dilakukan oleh virus, yang nanti sifatnya itu juga akan berbeda-beda. Apa bedanya? Biasanya dalam berat ringan penyakit yang ditimbulkan, dan kemudian bedanya yang lain adalah dalam kemampuannya untuk menular. Kemudian dalam protokol kesehatan yang lain, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perlu selalu untuk menjaga jarak. Kenapa? Karena jarak antar seorang dengan orang yang lain itu menentukan kemungkinan dia untuk terkena. Nah, kita lihat, karena dia menular lewat droplet, maka perlu jarak kita jaga kira-kira 1 sampai 1,5 meter paling dekat. Karena droplet itu muncratnya air ludah, muncratnya droplet kita itu jauhnya kira-kira 1 sampai 1,5 meter. Jadi kalau kita berdekatan itu akan mudah terjadi droplet. Kalau di droplet ini nanti kuman, maka akan mudah terjadinya penularan. Kapan seseorang sakit, makin banyak virus yang tertularkan, makin mudah seseorang akan terjangkit. Pengaruhnya adalah jumlah virus yang ditularkan itu akan mempengaruhi berat ringannya sakit seseorang. Kalau hanya sedikit yang tertular, maka perlawanan dari tubuh akan lebih cepat. Tubuh akan cepat bisa mengantisipasi sehingga penyakitnya hanya ringan. Atau barangkali mungkin seperti tadi, dia tidak akan bergejala. Jadi kerja kita sekarang adalah bagaimana mencegah agar SARS-CoV-2 ini penularannya tidak masif, sehingga kesempatan dia untuk bermutasi jadi lebih kecil. Dan akhirnya insya Allah dengan kita melaksanakan prokes yang baik, maka kesempatan dia menular jadi berkurang, kesempatan dia bermutasi lebih kecil, dan kemudian akhirnya dia hilang dari muka bumi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.